Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin Allahumma amin. Puja-puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak berembusa melimpahkan berbagai macam kenikmatan, terutama bersyukur kita diberikan nikmat hidup dalam keadaan iman Islam serta sehat walafiat zahir dan batin, dan semoga kita semua dimatikan dalam keadaan iman Islam pula. Amin Allahumma amin. Salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam juga untuk segenap keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap umatnya hingga hari kiamat. Semoga kita nanti dapat syafaat, yakni pertolongan dan pembelaan Rasul, sehingga kita selamat dan bisa berjumpa bersama Rasul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, ingin kembali bertanya, masih ingatkah ibu berapa jumlah nabi semuanya? 124.000. Di antara 124.000 nabi, terpilih yang menjadi rasul adalah berjumlah 313. Semuanya rasul 313. Di antara 313 tadi, terpilih yang terbaik sebanyak 25, dan itulah yang wajib diketahui. Di antara 25 nabi tadi juga dipilih siapa di antara mereka yang terbaik, maka dapatlah 5 nabi rasul terbaik yang disebut dengan rasul ulul azmi. Di antara 5 nabi ulul azmi terpilih kembali yang terbaik adalah sebanyak 2 orang nabi, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Sehingga kita sholat senantiasa bersalawat kepada kedua orang nabi tersebut dalam sholat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Makanya 2 orang nabi ini, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, wajib kita jadikan contoh. Bahasa Qur'annya adalah keduanya uswatun hasanah. Uswatun keduanya, Ibrahim dan Nabi Muhammad, uswatun hasan. Maka 2 syariat Nabi kedua ini dilestarikan dan sampai sekarang masih terjadi, masih menjadi kewajiban semua umat yang beriman, umat Islam semuanya. Misalkan haji, kurban, itu ada syariat yang juga tetap lestari sampai sekarang. Walaupun misalkan kurban memang sudah ada sejak zaman Nabi Adam, ya, tapi dipopulerkan oleh Nabi Ibrahim lewat sebuah peristiwa yang menakjubkan,
yakni berupa Ibrahim mengorbankan putranya bernama Ismail yang kemudian Allah ganti dengan domba yang besar, kibas. Itu puncaknya. Ya. Maka Ibrahim ada contoh terbaik buat kita semuanya, uswatun hasanah. Bahkan dalam salat banyak warisan Ibrahim yang kita baca juga. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Itu adalah warisan Ibrahim. Ya, dan sekarang masih dibaca sebagian kita ketika salat. Ada yang kita ini kalau mau baitkan silakan, itu yang lebih baik. Artinya adalah syariat Ibrahim dan syariat Nabi Muhammad tetap kita pakai keduanya. Termasuk khitan, ya, sunat Bu. Ibrahim pernah dihitan, umurnya adalah ketika itu umur berapa tahun? 80 tahun. Bayangkan di sunat 80 tahun. Bahkan sebagian 60 tahun, dua versi. Nah, pakai kampak. Kalau pisau atau mempan, kampak. Nah, emang harus dikerjakan. Makanya kalau ada orang mu'alaf, dah tua dia tetap dihitan. Ya, walaupun umurnya sudah tua sebagai syarat masuk Islam. Dihitan ya, mu'alaf. Nah, kemudian Nabi Muhammad apalagi? Ibrahim Abul Ambiya, bapak para nabi. Bapak para nabi. Kenapa? Anak cucunya jadi nabi semua. Bukan semua, kebanyakan jadi nabi. Ya. Ibrahim punya 2 istri, Sarah dan Hajar. Ya, kita muliakan beliau dengan kata Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Hajar punya anak Ismail. Siti Sarah punya anak Ishak. Keduanya diangkat jadi nabi pula, rasul pula. Maka Ibrahim sebut Abul Anbiya, bapak para nabi. Dari Nabi Ishak lahir nabi yang banyak. Nabi-nabi Bani Israel. Ishak, lahirlah Yakub. Yakub punya gelar Israel. Sebutan lain Yakub Israel. Makanya Bani Israel berarti anak cucu Nabi Yakub. Ada namanya Yusuf, itulah nabi juga. Terus ribuan nabi dari jalur Yusuf. Ya. Termasuk Yahuda. Ya. Yahuda itu anak Nabi Yakub, saudara Nabi Yusuf, namanya Yahuda. Golongannya disebut Yahudi gitu. Agak degil. Sampai sekarang degilnya Yahudi itu. Asalnya dulu memang degil, jadi lebih degil lagi. Dia mencelakakan Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur. Itulah Yahuda dan sebagainya. Banyak saudara Yusuf yang jahat. Yang baik cuma adiknya. Ya, cuma tak diangkat jadi nabi. Namanya Bunyamin. Bun, adik Yusuf. Dari istri kedua, 2 bersaudara Yusuf dan Binyamin. Dari istri pertama banyak yang jahat-jahat. Ya. Walaupun anak nabi. Itulah Abul Anbiya. Karena kemudian dari Ismail nggak ada nabi, terus panjang Bu, nggak ada nabi sampai terakhir muncullah nabi terakhir bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur Ismail satu saja. Kalau yang dari jalur Ishak banyak nabi, tapi jalur Ismail cuma satu nabi, yaitu Nabi Muhammad. Tapi walaupun satu, Allah berikan kemuliaan lain melebihi yang nabi yang lainnya. Apa kemuliaan? Imamul Anbiya wal Mursalin, imam atau pemimpin bagi para nabi dan rasul. Itu Nabi Muhammad, nabi terakhir, bungsu, tapi dia jadi pemimpin buat para nabi semuanya. Ya, dunia akhirat. Itulah nabi terbaik. Jika dibandingkan Nabi Ibrahim, Muhammad, maka tetap yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Bahkan Muhammadlah satu-satunya nabi yang punya hak memberikan syafaat. Ibrahim tidak, ada Musa tidak. Cuma Nabi Muhammad yang boleh memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan, pembelaan bagi umatnya. Umat manusia bahkan.
Tapi tentu Nabi akan mendahulukan umatnya daripada umat yang lain, pasti. Makanya untuk Nabi Muhammad itu diberikan hak syafaatul uzma, maka hisabannya didahulukan. Nabi Muhammad umat terakhir, tapi ketika dihisab, diadili, maka didahulukan daripada umat Nabi yang lain. Ini adalah kelebihan Nabi Muhammad, pemberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di pada masyar, umat Nabi Muhammad lah yang didahulukan. Kenapa tak tahan panasnya, Bu? Berteriak-teriak manusia minta dikeluarkan dari masyar, termasuk orang kafir juga. Orang kafir di masyar, azab mereka saking tak tahannya, mereka berkata, ya Allah, keluarkan aku dari masyar, tak apalah kami masuk neraka juga, yang penting keluar dari masyar. Saking tak tahannya, Bu. Nah, untungnya lagi umat Nabi Muhammad diberikan syafaatul uzma, syafaat terbesar, didahulukannya hisaban bagi umat Nabi Muhammad. Tambah lagi ada golongan tertentu yang mendapat bonus naungan, payung pelindung dari panasnya matahari, ya, namanya naungan Allah, 7 golongan. Nah, ya, ini dalam hadis yang terkenal. Semoga kita dapat naungan ini, dapat payung sehingga tak kepanasan ketika mati hanya 1 mil di atas kepala kita. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, maka keduanya harus dijadikan contoh teladan terbaik. Tak ada teladan terbaik selain 2 nabi ini. Apa keteladanan yang mesti kita ambil? Misalkan, pertama, Nabi Ibrahim berumah tangga dengan Sarah, dijalani rumah tangga dengan penuh kesabaran, ketaatan yang maksimal kepada Allah. Jika Allah perintahkan kurban Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim kaya, maka kurbannya tak tanggung-tanggung, Bu. Ratusan ekor kambing, domba, sapi, unta, ratusan ekor. Nggak ada umat pada situ yang lebih baik daripada Ibrahim dalam hal berkurban. Itulah Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad ketika haji wada, kurbannya 100 ekor domba. 100 ekor domba. Nabi sembelih sendiri sebanyak 63 sesuai dengan umur beliau, ya. 27 Nabi minta Ali bin Abi Thalib untuk memotong berikutnya 27 domba. Itulah Nabi Muhammad. Tapi Nabi jauh lebih banyak lagi, Bu. Kaya raya. Terlebih dia tak punya anak, belum punya anak, Bu. Buat apa kan Nabi? Banyak ternak, korbankan tiap tahun ratusan ekor. Bahkan ini mengundang decak kagum, hebat Ibrahim. Termasuklah malaikat diturunkan Allah menguji Nabi Muhammad. Kata malaikat yang menyamar jadi manusia, Muhammad, kau ini hebatnya. Orang-orang kalau korban itu seekor 2 ekor, kamu ratusan ekor. Hebat, dipuji-puji, lupa diri. Kata Ibrahim, aku nih ya, jangankan sapi, kambing, unta kecil, anak pun kalau kupunya akan kukorbankan. Dia berani berkata begitu karena belum punya. Macam orang sekarang, Bu, kalau aku jadi bupati, kalau aku jadi dewan, aku akan ini bangunan segala macam. Dah jadi lupa, ya Bu, lupa. Itulah manusia. Maka ketika itu tak ada masalah. Nah, ketika sudah sampai tua, ketika diperiksa si Sarah, rupanya dia mandul, Bu. Tak mungkin punya anak. Sedih beliau. Berkatalah, aduh kakang, kita tak akan punya anak. Nanti siapa yang melanjutkan dakwah? Siapa yang akan melanjutkan dakwah, berceramah, memberikan pengajaran agama? Siapa kalau kita mati, Bang? Cemas dengan dakwah. Takut Islam mati, dakwah mati. Nggak ada lagi yang ngasih pengajian. Maka cemas Sarah. Akhirnya dari hati yang paling dalam, dia membujuk Ibrahim suaminya untuk menikah lagi.
Itu awalnya, Bu. Demi agama, bukan demi lain. Demi agama supaya tetap tegak, tetap syiarnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, maka dibujukan suaminya Ibrahim untuk menikah lagi. Abang nikah lagi lah. Tapi siapa kalau kita tak punya, siapa yang berdakwah mengajarkan Islam kepada manusia? Nikah lagi, Bang. Nikah lagi dengan Hajar. Tapi hebatnya Sarah tak pernah berhenti berdoa. Nabi pun tak pernah berhenti berdoa. Minta doa, minta anak soleh. Rabbi habli minas soleh. Berpuluh tahun tak pernah berhenti terus ya. Walaupun kata dokter mandul, tapi tetap beliau berdoa. Ya Allah berikan aku anak soleh. Ya Allah berikan aku anak soleh. Berpuluh tahun tetap terus berdoa. Kalau sekarang orang ketika sudah menikah 5 tahun tak punya anak, udah bimbang, Bu, cemas, berhenti berdoa. Cari dukun, cari obat teman-teman. Tak boleh. Tapi Nabi Ibrahim luar biasa sabarnya. Itulah sabar namanya. Tak pernah putus asa, doa terus. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Anak yang soleh, bukan sekedar anak. Bukan saja, ya Allah berikan aku anak, tidak. Lanjutkan, yang soleh. Artinya kata soleh janganlah, ya Allah. Jika tak soleh, jangan berikan anak. Aku minta anak soleh saja, bukan anak salah, bukan anak toleh, jahat. Jadi beliau minta anak yang soleh. Al-uji ke sabarnya, sabarnya dia. Nih kita ini kadang tak sabar, Bu. Kalau doa tuh atau minta sama Allah, minta cepat dikabul. Ya Allah berikan aku rezeki pengen cepat langsung, instan. Ya, tidak bisa gitu, Bu. Kesabaran. Kadang kata Nabi, Allah akan menikmati doa-doa kita. Menikmati doa kita, Bu. Macam kita dengar nyanyi, Bu, sedapnya itu dinikmati, Bu. Nah, ketika kita berdoa tuh, Allah nikmati dulu. Nikmati sama. Ya, diuji kesabaran kita dalam menunggu pengabulan doa kita. Terus sudah Nabi. Doa yang lain Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina. Terus, Bu, wa dzurriyyatina. Terus warza' ayun waj'al. Nah, artinya, Bu, ya, terus berikanlah kepada kami aku min azwajina apa? Pasangan, suami istri itulah dzurriyyah, azwajina. Wa dzurriyyatin dan anak cucu keturunan. Dua, Bu. Suami, istri dan anak. Keluarga. Keluarga, suami, istri dan anak. Itu keluarga. Yang qurrata a'yun. Qurrah itu bola, a'yun mata, bola mata. Ya, bola belahan jiwa, pelipur lara, menghilangkan derita, kesedihan, kepenatan hilang, Bu. Macam ibu belah. Ibu kerja penat, nyuci, masak. Suami datang pulang kerja, Bu. Hilang penat ibu. Apalagi bawa uang yang merah-merah, Bu. Wah, hilang penat. Ya, Bu. Itulah Quran. Kita penat kerja, anak pulang sekolah, senyum, manggil, meluk, Masya Allah. Hilang penatnya. Itulah Quran ayun. Ya, belahan jiwa, penghibur derita, pelipur lara, duka, menghilangkan kesedihan, kepenatan hilang, Bu. Ya, Bu. Itu Nabi Ibrahim minta ke sama Allah agar pasangan dan juga anak jadi belahan jiwa, penghibur derita, duka lara dan seterusnya, bahagia. Sehingga terciptalah baiti jannati, rumahku. Nah, Ibu, apakah rumah Ibu sudah jadi surga? Belum? Apa tanda? Tandanya adalah kita senang dan betah tinggal di rumah. Ada bahagia. Jadi orang rumahan. Berarti surga rumah tuh. Tapi ada yang tak betah di rumah.
Suami tak betah di rumah, istri tak betah di rumah, anak bersama tak betah di rumah kosong. Suami nongkrong dengan teman-temannya, ibu arisan kemana-mana, anak main game ke warnet. Itu rumah macam mana, Bu? Suami tak betah, istri tak betah, anak pun tak betah. Belum jadi surga rumah tuh. Kalau sudah jadi surga, Masya Allah, bahagia di rumah. Ya, lebih aman, lebih selamat daripada di luar. Itu doa Nabi Ibrahim juga, Bu. Makanya Allah berikan istri yang soleh, ya, Sarah dan Hajar, anak yang soleh, Ismail dan Ishak, Masya Allah. Ini harapan kita, Bu. Dan kita sangat tak ingin Allah berikan anak tak soleh. Contoh siapa? Contohnya anak Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah 1000 tahun, mendidik istri, mendidik anak, tapi Allah tak berikan hidayah, maka anaknya tak soleh, istri tak soleh. Itu Nabi Nuh, contoh buat kita. Itu Nabi, apalagi kita. Kalau bukan hidayah Allah, tak bisa, Bu, melaksanakan akto. Sulit, berat. Maka minta hidayah sama Allah, Bu. Kalau sudah diberikan hidayah, insya Allah baik. Hidayah lewat doa kita. Apalagi ibu, ya, kata Nabi, doa yang tak terhalang, yang tak tertolak, langsung sampai, langsung dikabul adalah doa ibu sama anaknya. Ya, di samping doa orang terzalimi, doa musafir, doa orang tua kepada anaknya itu makbul, la turadu, takkan ditolak, Bu, sampai langsung. Nah, kita seringkali lupa dengan doa ini. Doa buat anak lupa kita. Kadang anak pergi, yang kita pikir bekalnya, uangnya, pakaiannya itu aja. Nah, kadang kita telepon anak kita yang jauh, tanya, ya, ini memang perlu, tapi tanya juga masalah agamanya, Bu. Kalau misalkan udah salat belum, tanya, Bu. Kebanyakan kita lebih suka memperhatikan masalah dunianya. Masih ada uang, nak? Udah makan, nak? Masya Allah. Tak tanya salat belum? Tak tanya ngaji belum? Tak tanya sedekah enggak hari ini? Masya Allah. Itu berat tugas kita, Bu. Dan ketika anak kita pergi, Bu, ke sekolah atau kemanapun, doakan mereka. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khair aina ma kunta. Ya Allah, bekali dengan takwa. Bekali dengan takwa. Jadi bekal terbaik buat anak kita takwa, bukan duit. Bekali dengan takwa. Supaya dimanapun berada, dia baik, tetap jalankan ketaatan kepada Allah, dia salat dan sebagainya. Nah, ibu, kadang anak kita, Bu, nggak tahu di sana salat enggak, di sana ngaji enggak. Sedangkan dekat aja sama kita, ibu kadang kasihan sama anak yang tak mau bangun. Subuh-subuh kita bangunkan, tak mau bangun anak kita, kasihan, biarlah. Sehingga banyak anak kita tak sholat, Bu. Kadang ada satu model, bapaknya luar biasa solehnya, Bu, puasa sunnah, dermawan, sholat sunnah malam, terus ibunya sama juga, pakai cadar, kacamata, apalagi baju hitam, soleh luar biasa. Tapi anak tak pernah disuruh sholat, dibiarkan tidur polos, bangun-bangun jam 6, jam 7. Celaka, Bu, sungguh. Nah, kita kan ingin ke surga sama-sama, maka bangunkan, Bu, kalau perlu agak tegas sedikit. Kalau saya, Bu, dulu pas kecil, asal lambat sedikit sholat kena pukul, lidi keluar, Bu. Takut lambat sholat, takut, Bu. Apalagi kita sholat lambat sedikit, lidi, Bu.
terasa hikmahnya sekarang, Bu. Disiplin dalam sholat. Nah, sementara banyak orang longgar, apalah penat mesti ngantuk ada. Ini Bu tentang masalah anak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadikan kami. Siapa kami? Suaminya, istrinya, anaknya. Imam, pemimpin lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Itu doa Nabi Ibrahim tuh. Minta jadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, bukan bagi yang lain. Imam muttaqin, suami, istri, anak, semuanya. Jadikan kami, Allah, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami semua adalah pemimpin atau imam bagi orang yang bertakwa. Ibu, kalau anak kita jadi bupati senang, bangga. Jadi kepala desa, bangga. Jadi kepala polisi, bangga.